Oke, halo selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya dengan Dr. Cynthia, spesialis obstetri dan ginekologi dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Dan malam hari ini saya akan berbicara mengenai mitos dan fakta khususnya seputar reproduksi wanita. Ya, dan bagi yang sudah menanyakan dari tadi pagi baik ke Instagram Bocah Indonesia ataupun ke Instagram saya, maka akan kami bahas malam ini bersama Mbak Wardah. Oke, dan juga jangan lupa bagi yang belum berkesempatan untuk bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Dan dua penanya terbaik akan kita berikan 2 multivitamin kesehatan wanita Well Woman dari Vita Biotics. Jangan lupa untuk follow Bocah Indonesia dan juga Vita Biotics dan dilihat dari yang sudah dibagikan sebelumnya ya. Oke. Sambil menunggu Mbak Wardah, oke. Nanti kita lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul sebelumnya. Jadi saya bacakan dulu ya. Selamat malam semuanya. Tadi ada beberapa pasien-pasien yang sudah join. Gitu. Yang pertanyaan pertama. Hubungan asupan vitamin mineral dengan reproduksi wanita. Jadi, yang namanya reproduksi wanita itu terdiri dari reproduksi wanita jadi dari vagina gitu ya, dari bagian luarnya. Jadi ada labia mayora, labia minora, terus ada uterusnya, ada vaginanya dulu, terus ada uterus, dari uterus ada tuba kanan dan kiri, dan juga ada ovarium kanan dan kiri. Kalau misalkan kita dia tidak makan makanan yang bergizi yang mengandung vitamin ataupun mineral, bukan cuma reproduksi wanitanya saja sebenarnya yang terganggu, tapi semuanya. Hai Mbak Sekar, selamat malam. Gitu. Ya. Dan apakah lifestyle berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi? Of course. Jadi kalau seandainya yang sudah banyak browsing mengenai PCOS, jadi salah satu gangguan pada kesehatan reproduksi yaitu saat telur kecil-kecil sehingga dia tidak bisa haid secara teratur setiap bulannya. Kalau misalkan kita tuh jarang olahraga, malas bergerak, terus ya lifestyle dalam artian suka-suka makanan yang berlemak, junk food dan segala macam, of course dia akan mempengaruhi si PCOS tadi. Hai Mbak Firda, selamat malam. Oke. Gitu. Jadi coba aku ini dari sini dulu ya. Dok, hidrosalving dari Mbak Restu. Hidrosalving sudah terapi diatermi. Ada apa bisa kambuh lagi? Jadi, hidrosalving yaitu kelainan pada tuba yang bengkak. Kalau misalkan tuba bengkak, otomatis silia-silia ataupun rambut-rambut halus yang ada di dalam saluran tuba akan terganggu sehingga dia bisa mempengaruhi jalannya sel telur dan juga jalannya embrio apabila si sel telur sudah bertemu dengan sel sperma. Ada baiknya coba dilakukan pemeriksaan HSG kembali atau HFOC yang ada di Bocah Indonesia untuk diketahui apakah hidrosalvingnya benar-benar sudah nggak ada lagi. Tapi biasanya hidrosalving itu susah untuk diterapi walaupun sudah diatermi gitu. Kita menunggu Mbak Wardah ya. Mbak Wardah lagi ada di Mekah dia. Oke. Ups. Oke. Oke, malam ini kita sebenarnya hanya akan membicarakan mengenai mitos-mitos dan fakta mengenai reproduksi. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak relevan dan tidak akan saya jawab gitu ya. Oke. Apa ya? Alright, jadi ada lagi, saya mau bertanya, kenapa ketika wanita menstruasi itu suka sakit? Jadi kalau seandainya yang suka sakit, sakitnya mesti dibedakan. Apakah sakit yang Mbak Najma ya ini sini? Mbak Najma alami
sakit yang sampai dengan tidak bisa beraktivitas, sampai dengan harus cuti kah, dalam sampai benar-benar hanya bisa di atas tempat tidur atau bahkan guling-gulingan gitu ya. Kalau misalkan nyerinya sampai seperti itu, sebaiknya diperiksakan saja karena takutnya ada sesuatu hal yang mengganggu. Tapi kalau seandainya hanya sedikit cramping tapi masih bisa beraktivitas, cuman ya habis minum obat baik gitu, saya rasa semua wanita pasti merasakan sakit saat haid karena kan dia kan uterusnya lagi berkontraksi untuk mengeluarkan darah-darah dari dinding rahimnya gitu. Oh, ada Dokter Thomas Cahyadi juga di sini. Selamat malam Dokter Thomas. Ada Mbak Esta, selamat malam. Oke, jadi salah satu pertanyaan-pertanyaan coba nih ya, saya coba dari kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Alisa. Apakah perubahan panjang siklus selalu berkaitan dengan kesuburan? Perubahan panjang siklus yang dimaksud apa dulu? Apakah siklus normal siklus haid itu dari tanggal ke tanggal ya. Jadi bukan lamanya haid. Dari tanggal ke tanggal dia berapa hari? Coba dihitung. Yang normal adalah 24 sampai dengan 38 hari. Kalau seandainya masih rentang waktu dalam 24 sampai 38 hari, of course itu masih normal. Kalau misalkan lebih kurang dari itu, lebih lama dari itu, hati-hati, mungkin ada sedikit kelainan. Tapi ya memang dalam 12 bulan belum tentu kita akan mengalami siklus yang sangat teratur gitu. Dan jarang banget orang yang namanya, misalkan ya, dia mens tanggal 1 November, bulan kemarin 1 Oktober, bulan depan tuh akan 1 Desember gitu. Tuh sangat-sangat hampir nggak mungkin dia selalu pada tanggal yang sama. Bisa sih, tapi ya agak-agak tidak ini karena kan siklusnya selalu akan beda-beda gitu. Underweight, susah hamil, mitos atau fakta? Fakta. Jadi kalau seandainya misalkan kita underweight di bawah 18, bukan akan mengalami gangguan haid biasanya. Kalau misalkan terjadi gangguan haid, sel telurnya kan tidak ada yang besar, tidak ada yang matang, jadi ya susah. Gitu. Bares tuh iya sama-sama. Sehat selalu ya. Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan ini, ini mitos fakta yang kedua nih. Apakah benar kalau orang kegemukan tuh susah hamil? Kalau orang terlalu gemuk, dia tuh kecenderungan memiliki penumpukan lemak yang berlebih. Penumpukan lemak yang berlebih, dia akan menyebabkan keadaan insulin resistensi biasanya. Dan biasanya orang-orang gemuk tuh suka ada gangguan haid yang kalau kita periksa biasanya PCOS, tapi saya tidak mengatakan semua pasien gemuk adalah pasien PCOS ya, tapi rentan terjadinya PCOS. Dan ini tidak hanya berlaku untuk para wanita saja, karena di pria-pria suka dengan yang gangguan ada kelainan pada spermanya, dilihat dulu dianya gemuk atau tidak. Gitu. Sebentar ya. Kita lihat lagi. Oke, Mbak Nandit. Oke, ini mitos banget. Jadi kalau kebanyakan makan sambal susah punya anak, nggak ada hubungannya ya antara makan ya cabai kebanyakan gitu. Ya faktanya ya betul. Jadi sakit perut jadinya mencret. Betul banget. Oh, oke sebentar. Mbak Wardanya belum join kita. Sebentar ya. Oke. Mbak Rinda.
saya punya kista ovarium, apa itu mempersulit kehamilan? Kista ovarium yang seperti apa dulu? Kista itu banyak ya. Jadi ada kista fungsional, ada kista patologis. Jadi kalau fungsional itu apabila kita misalkan lagi mau mendekati masa ovulasi, maka akan ada satu telur yang besar. Nah, kalau dia tidak pecah dan akan ada kista, akan ada sel telur itu tetap terus-terusan ada, maka itu disebut dengan unruptured follicle atau follicle persistent. Nah, itu nggak kenapa-napa gitu. Tapi kalau misalkan kista ovarium dalam artian ada kista ovarium padat, curiga keganasan, ataupun kista coklat, endometriosis yang sering terjadi, ataupun kista dermoid yang suka ada giginya atau rambut-rambutnya itu, ya coba diperiksakan terlebih dahulu tipe kista seperti apa yang ada. Oke. Dan saya PCOS, apakah bisa hamil? Bisa. Selama saluran tubuhnya baik, dia punya rahimnya baik, sel telurnya ada yang matang, sperma juga bagus. Mitos atau fakta? Kalau stres susah hamil? Iya, yes. Mbak Nanfa, kalau mitos atau fakta makan nanas lagi hamil bisa menggugurkan kandungan? Tidak. Emang mau makan nanas seberapa banyak sih? Sampai 1 truk kah? Enggak kan? Jadi tidak ada kalau seandainya memang kandungannya sangat-sangat kuat, dia nggak akan gugur kok. Pria perokok susah punya anak, of course. Jadi rokok itu sudah diteliti dia sebagai karsinogenik dan juga dapat merusak kandungan-kandungan si sel sperma. Jadi bagi para suami yang ingin promil, sebaiknya ditekan dulu, ya, buang dulu lah pikiran untuk merokok. Gitu, biar gimana pun untuk terjadi kehamilan dibutuhkan kerjasama yang baik antara istri dan suami. Jadi jangan si istrinya saja yang dicek terus ataupun diojok-ojok, oh ini istri dulu deh. Kalau ternyata kalian semua yang para laki-laki yang bermasalah, itu bisa menjadi bumerang buat diri sendiri loh, karena dibutuhkan waktu yang lumayan tidak singkat untuk memperbaikinya gitu. Cia, mitos atau fakta kebanyakan makan asam cuka menjadi susah punya anak? Enggak. Mitos. Nah, ini dia yang perlu diketahui. Jadi, apakah HSG belum dilakukan pada promil, tapi saya sudah ke dokter tidak disarankan HSG. Untuk sperma yang bagus itu bagaimana? Kalau untuk menjawab HSG, jadi gini, runtutan untuk pemeriksaan pada program hamil, yaitu yang pertama lakukan konsultasi ke dokter kandungan dan akan dilakukan USG. Dari konsultasi ini kita bisa dapat nih datanya, apakah ada gangguan mens, apakah ada masalah, ada nyeri haid, atau apa yang dapat kita buktikan melalui pemeriksaan USG. Dari USG kita akan melihat apakah ada kelainan pada rahimnya ataupun sel telurnya. Nah, namun saluran telur tidak bisa kita lihat dari USG, kecuali kalau misalkan terjadi pembengkakan yang sangat besar pada tuba, maka akan dengan sangat mudah untuk kita lihat di USG. Dan oleh dari itu HSG ataupun HIFOC menjadi salah satu sarana yang dapat dilakukan untuk menilai si saluran telur. Yang keempat, terutama ya spermanya bagus atau tidak bisa dilihat dari cairannya aja. Jadi saya merasa baik-baik aja, saya keluar ejakulasi baik-baik saja, jumlahnya oke. Jumlahnya tahu dari mana, sedikit atau tidaknya. Terus biasanya orang berpikir cairannya banyak kok dok, cairannya bagus-bagus aja, warnanya putih. Nah, tapi kan kita tidak memeriksakan kandungan dalamnya seperti apa. Jadi sperma itu
dibungkus oleh cairan semen. Dan untuk mengetahui bagus atau tidak, ya of course diperiksakan ke laboratorium. Gitu. Jadi jangan tidak diperiksa, ya. Oke. Sebentar ya, kita menunggu Mbak Wardah yang belum online. Ya ini saya hide selalu tanggal yang sama setiap bulannya, tapi kadang beda 1 hari doang. Itu normal-normal. Tadi seperti tadi saya bilang, siklus mens itu jaraknya 24 sampai dengan 38 hari. Kalau misalkan siklus mensnya lebih cepat ataupun lebih lambat dari itu, segera periksakan diri ke dokter ya. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini dia. Fakta atau mitos pada pasien PCOS sering ovulasi spontan dengan rutin olahraga dan peluang hamil lebih besar. Of course, ini sangat-sangat fakta, ini bukan mitos. Jadi pada pasien PCOS, dia gangguannya hanyalah di gangguannya hanya di sel telur yang susah untuk besar. Nah, apabila kita rajin olahraga dengan kita penumpukan lemaknya kita kurangi, terus lifestyle modification, jangan terlalu banyak makan tepung, karbohidrat kurangi yang namanya dairy product. Nah, dia pasti akan terjadi ovulasi secara spontan, dan of course peluang hamil saat itu akan terjadi dengan baik dong gitu. Jadi bukan mitos ya, itu fakta. Mbak Ala Devi di sini, mitos atau fakta dok? Rahim retro lebih susah hamil karena sel sperma tidak bisa ketemu dengan sel telur. Apakah ada perlu treatment khusus? Itu mitos ya Mbak. Jadi kita mempunyai 2 macam rahim. Satu antofleksi ataupun ke depan, satu lagi retro atau ke belakang. Nah, retro lebih sering kalau orang-orang menyebutnya dengan rahim kebalik. Jadi itu hanyalah satu dari variasi rahim. Jadi yang ada yang ke depan menghadap ke buli ataupun ke kandung kemihnya, ada satu lagi yang ke belakang seperti ini, gitu ya. Nah, dan yang seperti ini bukan berarti susah hamil, tidak, itu variasi saja, dan itu ada di 25 sampai dengan 30% perempuan kok. Jadi you are not alone. Jadi dan itu tidak ada perlu treatment khusus. Nggak bisa rahim yang sudah seperti ini kita balikin ke depan hanya untuk membuat lebih gampang hamil. Dan bukan berarti dia lebih susah hamil ya. Itu peluangnya sama aja kok antara yang retro dengan yang antofleksi. Jadi itu mitos ya Mbak. Gitu. Oke, fakta atau mitos kalau sering masturbasi waktu muda mempengaruhi kesuburan? Mitos, nggak ada hubungannya. Turunan berat badan promil maksudnya apa ya Mbak Ade? Boleh tolong diiniin, boleh tolong diperjelas pertanyaannya ya. Adenovihadra. Mitos atau fakta? Sering minum air kelapa menyebabkan rahim kering. Mitos Bu, itu nggak ada hubungannya. Oke, jadi kalau seandainya pertanyaan berikutnya dari Mbak Yona, fakta atau mitos dok kalau penderita endometriosis susah hamil? Jadi itu sebenarnya fakta, itu bukan mitos. Kalau misalkan penderita endometriosis, kenapa dia menjadi susah hamil? Satu, karena endometriosis sendiri merupakan salah satu kista yang ada di ovarium. Dia bisa meningkatkan namanya peradangan. Jadi peradangan tuh akan membuat peradangan di sekitarnya sehingga akan membuat
sel-sel telur yang normal itu bisa istilahnya dimakan gitu ya. Jadi dirusak oleh si endometriosisnya satu, dan yang kedua biasanya dia bisa menyebabkan distorsi ataupun yang tadinya saluran tubuhnya baik-baik aja jadinya lengket. Jadi kalau lengket itu kan agak lebih sulit untuk nggak terbuka jadinya jalannya. Gitu. Jadi itu fakta ya. Mbak Titi, mitos atau fakta kalau berat badan berlebih itu susah untuk hamil? Itu fakta. Keguguran diakibatkan oleh bulu kucing? No, tidak, itu mitos. Jadi bulu kucing itu bisa menyebabkan toksoplasmosis. Tokso itu biasanya akan membuat yang namanya kelainan hidrosefalus pada janinnya, pada bayinya. Jadi yang kepalanya besar itu biasanya karena hidrosefalus karena tokso. Mitos atau fakta, dok, berhubungan di pagi hari memperbesar peluang kehamilan? Enggak sih, sebenarnya tidak berhubungan dengan waktu pagi, siang, malam. Hanya saja kita kan masalahnya kita nggak tahu yang namanya telur itu pecahnya kapan, dan telur itu hanya bertahan 24 jam. Jadi bagi yang nonton, jadi bagi yang sedang pejuang 2 garis dan promil, janganlah berhubungan mendekati atau pada saat subur saja. Ingat ya, yang namanya sel sperma itu bukan deposito berbunga. Jadi bukan berarti makin lama kita simpen kualitasnya semakin bagus. No, of course not. Dia yang ada malah makin jelek. Jadi jangan disimpan-simpan. Berhubunganlah 2 sampai dengan 3 hari sekali. Dan mau pagi, siang, malam kayaknya sama aja. Gitu. Mitos atau fakta kalau ada kisah bisa hamil? Bisa. Asalkan ada saluran tuba yang oke, rahim yang oke, telurnya masih bisa mengeluarkan sel telur yang baik, terus spermanya oke, ya bisa hamil. Hai Pak Warman, selamat malam. Oke, fakta atau mitos kalau bentuk rahim retro atau ke belakang kalau sesudah berhubungan taruh guling di bawah bokong. Sebenarnya kalau misalkan emang mau berhubungan dengan itu bisa menjadi salah satu cara, bukan saat sesudahnya ya. Sebenarnya saat berhubungan ditaruh di guling di bawahnya, atau bisa dari belakang bermainnya. Oke, Mbak Wardanya sudah online. Sebentar ya. Hai Mbak Warda. Halo dok. Oke, ini masih konek. Ini dia udah. Hai, selamat malam. Halo. Kedengeran nggak dok? Kedengeran kok, kedengeran. Gimana keadaan di sana? Baik-baik saja. Di sini masih sore. Oh iya, masih sore ya. Iya. Oke, oke. Jadi ini Mbak Warda, mungkin semuanya udah pada tahu ya. Banyak fansnya ini Mbak Warda. Halo? Maaf ya dok, telat gabung. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suaranya putus-putus ya, Mbak. Iya, Mbak, suaranya putus-putus, Mbak. Su- Suaranya putus-putus banget, Mbak. Nggak kedengeran. Selamat malam, ada Mbak Simbok di sini ya. Coba deh, Mbak. Udah kedengeran belum dok? Halo? Ya.
Oh iya, udah nih, udah. Gimana dok? Lanjut ya. Iya, monggo lanjut, silahkan. Iya silahkan dok. Dibahas. Jadi waktu itu mengangkat topik ini karena sebenarnya kita lagi ngobrol-ngobrol aja ya Mbak waktu itu kan. Iya. Jadi pertanyaannya eh kayak nanas boleh dimakan saat mens atau enggak gitu ya? Atau minum soda jadi Oke Kak. mensnya lebih banyak gitu kan? Biar lebih cepet gitu. Jadi jadi ya gitu makanya kalau kalau sebenarnya nggak juga ya. Jadi itu semua Nggak nggak ngaruh nggak ya. apa tidak berhubungan dengan banyaknya mens yang akan keluar gitu. Iya makanya selama ini kan taunya kalau soda itu tuh bakal bikin cepat selesai mensnya. Atau makan nanas Mm-mm. tuh katanya. Sebenarnya kalau minum soda sama nggak minum soda sudah pernah dibuktiin belum, Mbak? Jadi bulan ini nih coba ya minum minum soda gitu ya. Bulan depan dicoba lagi gitu. Lebih cepat nggak maksudnya? Jadi yang namanya mens itu kan dia terjadi karena adanya dinding rahim yang luruh gitu, yang copot kan istilahnya. Dan kalau misalkan makin tebal, maka yang dikeluarkan darahnya maka akan semakin banyak gitu. Nah, jadi tiap bulan bisa saja berbeda. Oh gitu. Iya makanya selama ini kan kita taunya gitu. Kalau minum soda biar cepat selesai gitu atau biar banyak sekali Iya, keluar gitu. betul. Padahal sama aja ya dok Betul. ya. Tapi itu tapi enggak, iya itu sama aja. Jadi itu mitos ya, Mbak. Enggak ini ya. Oh, jadi mitos. Terus apa lagi nih? Ada Mbak. Tadi tadi aku udah ini sih, udah bahas beberapa sih Mbak yang untuk em, apa namanya? Yang rahim ke belakang udah dibahas tadi. Oh Gitu. yang soal miom. Tuh, itu juga ada yang Mm-mm. nanya dok. Kalau ada Gimana tuh miom Miom? itu tuh katanya nggak bisa hamil gitu. Itu benar nggak Iya. dok? Jadi gini, Miom tuh ada banyak tipe. Dia lokasinya di mana dulu? Ya, kalau misalkan miom lokasinya ada di dalam dinding rahim, itu berarti kan dia bisa mengganggu mens. Nah, kalau seandainya posisinya dia ada di mulut rahim, bisa saja dia mengganggu spermanya masuk kalau misalkan dia memang posisi yang sampai nutup banget ke jalan Untuk lahirnya. Nah, kalau misalkan dia miom, jadi miom tuh ada banyak tipe. Kalau seandainya dia tipe yang misalkan rahim adalah kepala kita gitu ya. Rahim itu kepala kita. Terus tahu Mickey Mouse kan? Mickey Mouse ear kan dia kan suka ada dua biji. Dia ya, punya itu kan di dua biji ya di sini ya ya. telinganya. Kalau dia tipe yang seperti Mickey Mouse ear, of course nggak akan ngeganggu kan istilahnya muka kita kan rahimnya, dia kan cuma di sini Iya. gitu. Istilahnya tuh bayi bayi tertempel di hidung gitu ya. Sedangkan dia di sini nih, kan nggak ada hubungannya, jadi nggak apa-apa gitu. Bukan berarti susah hamil. Kalau misalkan emang miomnya sangat banyak dan mempengaruhi si dinding rahim, tempat nempelnya bayi, ya iya bisa gitu. Hel, suaranya hilang lagi ya Mbak. Kenapa kenapa? Suaranya putus-putus Mbak. Kenapa Mbak? Sorry. Oh, polip sama miom itu beda. Jadi kalau seandainya miom, heeh. Jadi kalau kalau miom itu kan dia bentuknya tuh kayak bakso gitu loh, putih-putih gitu. Nah, sedangkan kalau polip itu
adalah penumbuhan daging-daging di dinding rahim. Biasanya dia pengaruh hormonal gitu. Ini ada yang nanyain dok. Kalau nanyanya beda Yes. dari di luar topik boleh nggak dok? Bukan mitos atau fakta. Iya, nggak apa-apa, coba. Ini katanya kalau mencegah kelahiran prematur karena pendarahan akibat HB rendah gimana dok? Mencegah penghamilan prematur dengan HB rendah. HB rendahnya dicari tahu dulu. HB rendahnya karena apa? Apakah karena jadi problem orang Indonesia itu biasanya dia kekurangan zat besi. Kalau kekurangan zat besinya ditambah. Jadi dicari tahu dulu penyebabnya dari HB rendah. Karena HB rendah memang salah satu resiko terjadinya kelahiran prematur. Gitu. Tapi ada sambungannya nih, katanya dulu pas hamil ada miom. Apakah itu juga menjadi penyebab kelahiran prematur? Kalau miomnya sangat besar dan justru malah dia miom yang tambah gede, bukan bayinya. Iya, jadi bayinya mungkin bukan prematur, mungkin kecil, tidak sesuai masa kehamilannya, Mbak. Misalkan nih, dia umurnya udah 9 bulan, tapi kok dia cuma 2 kilo gitu. Oh, okay. Dok, Gitu. sel telur aku kecil-kecil. Caranya biar besar, konsumsi apa dok? Iya, kalau saat telurnya kecil-kecil, cari tahu dulu itu mensnya terganggu atau tidak. Kalau misalkan mensnya terganggu, saat telurnya kecil-kecil, dan ada atau tidaknya gangguan pada androgen, hiperandrogen ya, jerawatan banyak, suka sangat-sangat berminyak mukanya, ada tumbuhan bulu-bulu halus gitu, ada kumisnya, ada jenggotnya gitu ya. Nah, bisa saja itu sebenarnya PCOS. PCOS paling gampangnya lifestyle modification dulu. Gitu. Lifestyle modification, berarti kita lifestyle bisa tahu modification lumayan banyak. Iya, jadi kita bisa nggak tahu perlu sampai ya dok. gimana Mbak? Ya, berarti kita bisa tahu kita PCOS itu dengan tanda-tanda kayak banyak jerawat, muka berminyak, itu juga ya termasuk ya dok ya. Terus banyak bulunya ya. Salah satunya. Salah satu kriteria diagnosisnya yang pertama adalah gangguan mens, Mbak. Jadi mens 2-3 bulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali atau 1-2 tahun sekali gitu ya. Dan yang kedua, yang tadi saya bilang, hiperandrogen, kelebihan hormon cowok berarti. Jerawatan, minyak berlebih, penumbuhan bulu-bulu halus. Yang ketiga tuh gambaran PCO atau gambaran saat telur yang kecil-kecil pada pemeriksaan USG. Oh iya. Jadi kalau misalkan solusinya dok, kalau yang telurnya kecil-kecil dan banyak itu harus diapain? Harus ngapain? Pastikan dulu kelainannya apa. Pastikan dulu itunya apa. Apa namanya? Pastikan dulu dianya apa. Lalu setelah itu dilakukan lifestyle modification pastinya. Jadi dengan cara mengurangi karbohidrat gitu ya. Terus setelah itu mengurangi tepungan, kurangin goreng-gorengan, terus kurangin gula harus sangat dikurangi gitu. Terus olahraga Mbak, olahraga yang high impact, jadi yang kardio, yang kayak gitu, lari, aerobik kayak gitu. Gitu. Oh ya dok, aku kebetulan lagi ingat nih. Banyak juga yang bilang kalau kita nggak hamil-hamil nih, terus minum pil KB, tiba-tiba setelah itu jadi hamil, itu benar nggak dok? Mitos atau fakta? Jadi gini, kalau pil KB itu kan kita mencegah terjadinya kehamilan ya, gitu. Jadi pada saatnya kita lupa minum, dia tuh bisa sangat-sangat subur sebenarnya, ya kan? Tapi kan kembali lagi apa
untuk minum pil KB-nya tuh untuk apa dulu? Gitu tujuannya apa dulu? Ya, tapi kalau seandainya memang lagi minum pil KB setelah lepas, kesuburan tercepat memang betul itu. Setelah lepas dari pil KB. Bisa langsung hamil gitu ya? Bisa, tapi nunggu mens pastinya kan. Begitu nunggu mens, saat itu bisa. Tapi dengan catatan, Mbak, catatan tidak ada kelainan yang lain ya. Tubanya oke, spermanya oke, kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau minum pil KB malah bikin kita nggak bisa punya anak. Itu bener nggak, Dok? Enggak, Ju. Enggak. Itu tidak. Itu nggak bener berarti ya? Itu Itu dalam mitos. artian gini. eh gini. Kalau sedang minum pil KB, of course kita nggak bisa hamil. Kecuali kalau kita lupa minum ya, kita bisa hamil. Tapi kalau kita minum secara teratur, kita nggak bisa hamil pada saat itu. Tapi begitu kita lepas dari pil KB, kita akan dengan sangat mudah terjadi kehamilan. Soalnya aku termasuk orang yang sering banget ditanyain, jangan-jangan dulu Hmm. awal nikah pakai pil KB ya gitu. Jadi Hmm. sering dibilang gitu. Padahal aku nggak tahu pil KB yang mana awalnya. Jadi baru tahu sekarang. Berarti nggak ada ya, nggak mitos ya itu Nggak ada. ya. Seminggu. Ini ada yang nanya, Dok, cara Gitu. diet untuk PCOS itu gimana? Ya, diet yang tadi saya bilang tuh, kurangin kurangin karbo, kurangin gula, kurangin tepung-tepungan, tuh kurangin dairy product. Dairy product tuh susu, yogurt, gitu. Pokoknya yang enak-enak lah intinya. Tepung-tepungan tuh termasuk Coklat. mie, roti, Coklat juga ya, Dok ya? semua yang manis harus dikurangin. Wah, semangat buat Gitu. aku dan teman-teman. Semangat buat kita Coba ya. kurangin. Jadi Harus PCOS dikurangi. tuh bertahap. Jangan langsung drop gitu. Nggak kuat badannya pasti deh. Jadi kuranginnya Iya. tuh minimal 5% dulu aja. 5% dari berat badan yang ada sekarang. Nanti tambah lagi 5%. Nanti tambah lagi 5%. Gitu. Iya, biasanya kalau yang lain sih Mbak Nia bisa, bener tapi banget. coklat Enak-enak sama jadi nasi. masalah. Betul. Coklat sama nasi. Iya, Nasinya Dok. boleh, Mbak. Saya nggak bilang nasi tidak boleh ya. Boleh, sangat boleh. Tapi dikurangi. Dikurangi ya porsinya, Dok ya. Hmm. Kalau bisa seperempat aja, seperempat. Kalau satu piring tuh dibagi tuh seperempatnya nasinya seperempat aja. Banyakin sayur dan yang lainnya ya, Dok ya. Betul. Ini ada yang nanya, Dok, kalau misalkan nikah udah di atas 1 tahun terus belum hamil, apakah langsung harus kayak insem atau bayi tabung? Tidak. Jadi kita cari tahu dulu kenapa belum hamil. Periksakan diri dulu. Kalau misalkan istilahnya nih kita mau perang, kita nggak tahu musuh kita siapa. Ya kita cuman bawa diri doang istilahnya. Ya gimana cara mau menang? Kan gitu. Kalau misalkan kita mau perang, kita harus siap benar-benar senjata. Oh, dia punyanya apa? Senjata pistol ya. Kita kalau bisa lebih dari itu gitu kan. Nah, itu. Jadi jangan berpikir oh begitu susah hamil lebih dari setahun harus bayi tabung nih. Enggak kayak gitu. Jadi dicoba dulu, dicari tahu dulu apa yang menjadi masalah. Setelah itu kita baru menentukan program apa yang cocok bagi pasien tersebut. Itu. Dok, apakah perut buncit mempengaruhi hamil? Nah, Mempengaruhi hamil tuh maksudnya mempengaruhi peluang hamil mungkin ya. Iya. oh Hai. Ada mas di belakang terus hilang. iya, ganggu banget. Oh, jadi maksudnya nggak ini ya, Dok ya? Nggak mempengaruhi ya? Tapi mengurangi. Apa gimana? Kalau seandainya perut buncit, of course deposit lemaknya tuh kan banyak di sana kan. Nah, dia bisa mempengaruhi terhadap pematangan sel telurnya kalau untuk perempuannya. Nah, kalau di laki-laki juga sama, untuk perkembangan spermanya juga ada ininya, of course akan terganggu dia.
Halo. Yes, Mbak. Ini dok, ini ada yang nanya lagi nih. Kalau mensnya itu sampai 15 hari, itu bahaya nggak dok? Bahaya lah. Mens itu yang normal cuma sampai 8 hari paling, maksimal. Jadi, cari tahu dulu tuh kenapa bisa sampai 15 hari. USG dulu yang penting. Kemungkinan ada. Walaupun dia masih ini, masih gadis. Tetap Iya, USG. walaupun masih hadis, kan kita bisa USG dari perut. USG ada di jalan. Dari perut bagi yang belum pernah berhubungan sama sekali, dari bawah bagi yang sudah menikah. Gitu. Perut terlihat gendut dan terasa mual. Tapi nggak hamil, tapi negatif. Itu apa dok? Apa tuh? Perutnya ngerasa kayak udah buncit atau udah gendut, dan dia juga mual-mual, tapi waktu dites negatif. Itu kenapa dok? Itu Kedengeran bisa nggak, aja dok? sugesti sih sebenarnya. Kedengeran. Itu bisa saja sugesti sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada yang eh saya pernah dapat pasien mengatakan dia hamil gitu ya, hamil 5 bulan, tapi pada saat di USG nggak ada apa-apa gitu. Jadi ada sugestian jadi dari diri sendiri seperti itu. Iya. Tapi aku pun gitu dok, setiap bulan berasa udah Itu mual-mual. itu karena ininya kali, karena PMS-nya. Kalau mendekati mens tidak belum ada apa namanya belum ada telat mens itu PMS. Tapi kalau misalkan sudah telat, iya kalau misalkan sudah telat dan itu iya premenstrual syndrome kan banyak keluhannya, nggak cuman dari sisi nyeri-nyeri gitu. Hmm. Oke, apa ini? Apa? Eh, tap. Mm-mm. Gitu, apa aja yang harus dipersiapkan? Gimana Mbak? Sorry, suaranya putus-putus. Kalau mau promil, Mm-mm. apa aja yang harus disiapin? Oh, yang pertama cari tahu dulu penyebab penyebab belum hamilnya apa, dan setelah itu kita USG dulu, kita siapkan programnya ya sesuai dengan penyebabnya. Yang penting periksakan dulu, perempuan dan laki-laki. Berdua ya, nggak bisa. Kita harus berjuang bersama. Nggak bisa cuman kita saja. Betul, betul, betul. Belum tentu. Jadi betul dan masalahnya tidak bisa dilihat kasat mata ya. Kasat mata dengan cara loh gue kan berhubungannya bisa. Gue kan bisa ejakulasi. Gue kan bisa mengeluarkan cairan semen istilahnya. Loh, belum tentu keluar cairan semen itu sama dengan spermanya pasti akan ada. Ada kasus di mana semennya ada, spermanya tidak ada. Oh, jadi pokoknya maksudnya belum tentu apa yang keluar itu adalah sperma ya dok ya? Beda ya sperma sama Betul, semen itu ya dok ya? beda. Beda, itu dua hal yang berbeda. Jadi sperma itu yang ejakulasi pertama itu sperma biasanya setelah itu akan diikuti oleh semen itu, dan itu akan membungkus si spermanya. Gitu. Dok, kalau kita memiliki bulu banyak di tangan, terus di kaki, terus rambutnya rontok parah, itu kenapa? Itu PCOS. Gitu ya?
Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda hiperandrogen. Jadi hiperandrogen juga bisa alopecia atau kebotakan sedikit pada rambut ya. Nah, itu masalahnya kalau misalkan memang seperti itu, coba periksakan diri deh. Gangguan mens ada nggak? Ada gambaran PCO nggak? Kalau misalkan ini yang nomor 2-nya hiperandrogen tadi sudah ada dan tambah satu lagi, iya bisa jadi itu PCOS. Cuman permasalahannya orang Indonesia itu kita kan somehow ada keturunan Arabnya ya. Jadi kalau bulu-bulu itu suatu hal yang wajar gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan orang bule gitu. Hmm, tapi kalau PCOS itu harus program INSEM atau bayi tabung atau bisa juga hamil alami, Dok? Bisa hamil alami dong, Mbak. Jadi saya tuh kemarin baru ada pasien dengan PCOS. Jadi karena saya tidak melihat ada kelainan yang lain, jadi murni PCOS, tubanya oke, spermanya juga oke. Saya hanya kasih dia obat pembesar sel telur aja. Habis itu saya pantau dan saya jadwalkan kapan dia harus berhubungannya. Setelah itu bulan depannya hamil tuh. Jadi berarti kalau datang ke bocah Indonesia itu nggak harus langsung INSEM ataupun bayi tabung kan, Dok ya? Betul. Jadi di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia kita itu ada dokter kandungan, dokter obgyn. Kita punya 7 dokter kandungan. Setelah itu kita ada ada 4 sebenarnya dokter andrologi, ya. Dan kita bekerja sama untuk memperbaiki baik dari sisi perempuannya dan atau dari sisi laki-lakinya untuk siap dengan program apapun yang memang sepantasnya gitu. Kita harus cari tahu penyebabnya apa dulu. Kalau misalkan penyebabnya dari perempuannya hanya PCO, laki-lakinya normal, ya ayo kita perbaiki saja dari situnya. Tapi ada beberapa yang memang mengharuskan untuk langsung INSEM ataupun langsung bayi tabung, Mbak. Jadi kita lihat case by case. Gitu. Gitu. Tuh. Kita Jadi nggak serta-merta gara-gara oh ini fertilitas nanti ya, pasti disuruh IVF nih sama dokternya. Enggak kayak gitu. Gitu. ya, kebanyakan orang takutnya gitu, takut datang tuh nanti sampai ke sana langsung ngeluarin duit yang banyak karena harus langsung bayi tabung atau INSEM. Padahal biasanya diperiksa dulu ya, Dok ya, permasalahannya ada di mana. Kalau masih bisa perbaiki dulu. Betul. Insya Allah bisa hamil secara alami Betul. juga. Nah, di sini tuh Betul. yang ngelihat live kita pastinya bukan yang udah nikah semua, Dok. Tapi ada juga mungkin yang masih Hmm. gadis. Nah, kalau yang gadis persiapannya apa, Dok? Supaya ketika sudah menikah bisa langsung mengandung. Tuh. Yes. Pada gadis-gadis yang belum menikah, perhatikan badanmu sendiri, gitu. Jangan kita kan setiap bulan mens. Seharusnya ya, sekali lagi saya tekankan, siklus mens yang normal itu adalah 24 sampai dengan 38 hari. Apabila mensnya lamanya siklusnya itu di bawah 24 hari ataupun di atas 38 hari, coba deh periksakan diri ke dokter kandungan. Satu itu. Yang kedua, kalau misalkan ada gangguan mens dalam artian nyeri haid yang sangat nyeri sampai dengan harus pasti setiap bulan bolos sekolah ataupun bolos kerja sampai harus cuti gitu ya atau hanya bisa di tempat tidur guling-gulingan aja, yuk periksakan diri segera. Jangan didiemin karena itu bisa menjadi kista ataupun kelainan-kelainan lain yang sebenarnya bisa kita terapi dari jauh-jauh hari gitu. Jadi banyak banget hal-hal dari yang tahu akan itu kan kita sendiri. Jadi jangan pernah takut nanti dipikir, waduh kalau saya mau kontrol ke dokter kandungan nanti dipikir saya hamil. No, jadi dokter kandungan itu ada bukan untuk menangani kehamilan, tapi gangguan-gangguan apa saja yang berhubungan dengan reproduksi wanita gitu. Kalau misalkan ingin mempersiapkan diri menikah, ada baiknya kalau misalkan belum mau nunda, coba minum suplementasi asam folat 3 bulan sebelumnya. Jadi benar-benar
benar-benar nanti pada saatnya menikah dan hamil, kita bisa menurunkan ya, namanya menurunkan resiko terjadinya kecacatan pada bayinya, terutama di tulang belakangnya. Gitu. Aku baru baca yang Dokter Pin ini. Itu soal yang makan sambal banyak. Itu aku termasuk yang suka Mm-mm. pedes, Dok. Gimana, Dok? Bener nggak? Nggak ada Susah. hubungannya, Mbak. You can eat that. Nggak ada ya, nggak ada hubungannya ya. Ya. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalkan yang ibu baru melahirkan, terus dia suka Hmm. makan pedas, anaknya jadi mencret, itu apa karena makanan yang ibunya makan? Iya. Kalau misalkan dia anaknya ASI ya, iya. Oh, jadi ngaruh ya apa yang dimakan ibunya ya, Dok ya? Pasti, karena kan si bayinya kan cuma minum ASI dari ibunya kan. Jadi apapun yang ibunya makan, anaknya ikutan makan. Oh, Gitu. gitu. Dok, kalau keputihan keruk Iya. seperti ingus, itu bahaya nggak, Dok? Ada yang nanya. Keputihan keruh seperti apa? Seperti ingus. Oh, Keputihan keruk. kalau keputihan, kita akan ada 3 episode keputihan. 1 sebelum mens, 2 setelah mens, ketiga sesaat sebelum ovulasi. Itu dia keputihan yang wajar dan normal. Oke, asal satu tidak berbau, tidak ganti warna, jadi dari bening jadi putih susu atau kental atau hijau atau kuning gitu ya. Sama satu lagi nggak gatel. Kalau misalkan salah satu dari 3 ini ada, berarti itu sudah menimbulkan kelainan di sana. Gitu. Apa nih, Dok? Dok, kuretase karena polip apakah beresiko? Di Bocah Indonesia kita memiliki salah satu pemeriksaan histeroskopi. Histeroskopi adalah salah satu metode yang bisa menggantikan kuretase. Dalam artian kalau misalkan polip, kita harus meyakinkan apa yang kita lihat ke dalam atau teropong rahim gitu ya. Kita lihat ke dalam, betul nggak polip? Atau dia sebenarnya hal-hal yang lain. Dan kalau kita lakukan kuret, kuret kan istilahnya kuretnya blind, kita buta gitu ya. Kalau histeroskopi kita lihat langsung, akarnya kita potong. Jadi akan lebih baik dilakukan histeroskopi pada kasus polip. Gitu. Seperti itu ya jawabannya. Keputihan itu disebabkan karena apa, Dok? Keputihan itu defense mechanism perempuan untuk mengeluarkan kelainan-kelainan atau kuman-kuman yang ada di bawah. Biar gimana pun vagina itu kan areanya terbuka dan dia pasti gampang atau rentan untuk terjadinya infeksi di sana. Gitu. Kalau misalkan Sepertinya setiap haid. Yes. Kalau misalkan setiap haid minum jamu kayak yang pereda nyeri itu bahaya nggak, Dok? Ada yang nanya nih. Jangan sebut merek. Kalau tapi. bisa sih iya. Kalau bisa sih dikurangi ya, jangan sampai harus ketergantungan dengan itu. Dan kalau misalkan memang sangat-sangat nyeri, coba diperiksa dulu deh. Itu karena apa? Jadi jangan sembarangan minum obat, karena kalau kita perempuan sayangnya kita berpacu dengan waktu. Semakin bertambah usia kita, hari by hari itu, kualitas telur kita makin jelek. Cadangannya makin turun. Jadi jangan menunggu nanti-nanti, kalau misalkan memang ada keluhan, segera periksakan. Gitu. Baik. Terima kasih. Yes, kita tinggal 5 menit lagi nih. Tinggal 5 menit Jadi lagi. bagi semuanya jangan lupa nanti akan di WA oleh admin, bukan di WA, di DM oleh admin Bocah Indonesia bagi 2 penanya terbaik karena akan mendapatkan 2 suplemen dari Vitabiotics Mbak Wardah. Oh iya, baik. Selamat Pada ya antusias teman-teman. sekali dari tadi pertanyaannya. Kayaknya kalau IG Live 1 jam nggak pernah cukup ya Mbak? Iya, banyak banget, Dok ya, kebagian. Iya. Gitu. Ini ada lagi yang penting sih. Dok, kalau Bocah Indonesia itu cabangnya ada di mana aja?
Ya, jadi sayangnya Bocah Indonesia saat ini baru ada di Rumah Sakit Primaya Tangerang. Jadi bagi yang mau program hamil, silakan follow Bocah Indonesia dan jangan lupa untuk tanya-tanya seputar program apa saja dan segera periksakan diri. Dan periksakan dirinya berdua ya, kita harus berjuang bersama. Bukan cuma istrinya, bukan cuma suaminya, tapi kita harus berdua dan bersama kami para dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan juga dokter andrologi supaya kita bisa menangani dengan baik kasus-kasus yang ada. Gitu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Jadi kita sampai bertemu lagi ya Mbak Warda di lain kesempatan Iya, Dok. Sampai dengan ketemu lagi. topik yang berbeda. Iya, Kalau pastinya. misalkan kalau memberikan input tentang topik apa yang ingin dibahas, tapi khususnya seputaran promil ya, kami tidak akan membahas ke arah-arah yang sudah berhasil, maksudnya kehamilan dan segala macam, kita tidak akan bahas ke arah sana, tapi lebih ke program hamil, persiapan hamil atau penyakit dalam ginekologi atau reproduksi wanita. Seperti itu ya. Terima kasih, Dok. Jadi Sama-sama, jangan aku lupa. langsung aku langsung pamit berarti ya. Yes, jangan lupa Ya. semuanya untuk follow Bocah Indonesia dan Ya. kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat malam Iya. semuanya.